Izin, apakah suara saya terdengar? Dengar, dengar Pak. Baik. Dengar Assalamualaikum, Pak, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur BPPE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota se-Indonesia, Bapak Ibu peserta webinar yang sempat hadir, para praktisi dan dunia usaha yang juga sempat hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali webinar kita tentang pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati, dan pada webinar kali ini akan dibawakan oleh dua pemateri yang nantinya akan menambah wawasan kita dalam bagaimana mengelola Taman Keanekaragaman Hayati dan beberapa hal-hal yang mungkin hal yang baru yang bisa kita diskusikan sehingga menambah referensi kita bagaimana dalam tahapan pengelolaan atau pembentukan Taman Keanekaragaman Hayati. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Bapak Ibu sekalian. Semoga ibadah puasa kali ini kita memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua boleh diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Pak Yanto, suaranya nggak kedengaran. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, bisa Mbak. Mohon maaf Bapak dan Ibu atas kesalahan teknis ini. Terima kasih atas sambutannya Pak Ferdi. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Aji Akbar selaku moderator. Kepada Pak Aji, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, sebenarnya pada semua hari ini kita masih berdiri dan berkesempatan dalam cerita diskusi sama ngaji. Saya ucapkan selamat menjalankan para sahabat pada acara ini dari usahakan. Kemudian saya mengucapkan dalam instansi secara bangunan berlangsung yang sudah menjadikan kepercayaan kepada saya dan mengurus dari ini
yang dilaksanakan selama secara memilih kepada masyarakat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kali mungkin saya menyampaikan hormat saran saya kepada seluruh yang peserta dari Sabang sampai Merauke yang berbagai kesempatan informasi sendiri pada malam ini. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ketua Pengirimkan Pak Slamet, Profesor Mediasi, Mediator, bagi pembinaan, baik, sebelum kita melangkah kepada acara hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azhar, saya selaku peserta dan hari ini telah habis melakukan yang pertama Saleh dia tahun 2023 mungkin waktunya sana kedua adalah Karina Nasredi. Dia akan membawakan materi teman-teman manajemen Indonesia yang berkomunikasi. Jadi untuk mengingatkan waktu, saya akan persilakan kepada mungkin peserta yang akan memberikan waktu kurang lebih 3 sampai 20 sampai 30 menit untuk menempatkan materi yang telah ada. Baik, saya silakan kepada Ibu untuk memberikan penjelasan tentang materi yang telah disiapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji atas pembukaannya. Mungkin saya perkenalkan sekali lagi Bapak Ibu. Nama saya Karenina Lasrindi, saya Program Manager di Indonesia Ocean Justice Initiative. Indonesia Ocean Justice Initiative atau bisa disingkat IOG itu think tank atau lembaga advokasi kebijakan khususnya sebenarnya kebijakan kelautan dan perikanan. Tapi memang kita selama 2 tahun belakangan ini banyak mengkaji tentang tata kelola ekosistem karbon biru, khususnya mangrove. CEO kami Pak Mas Ahmad Santosa kebetulan juga salah satu penasehat senior Menteri Ibu. Dan di sini saya mau memaparkan sebenarnya bukan praktek pengelolaan ke hati ya, tetapi saya mau menjelaskan sedikit tentang kajian yang kami laporkan awal tahun lalu bersama KLHK dan juga KKP tentang tata kelola ekosistem karbon biru, atau mungkin di dalam kajian sendiri akan lebih banyak fokusnya ke mangrove. Di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah mungkin lebih paham dibanding saya dan tentang prakteknya dan juga tentang tantangan dan dalam kebijakan, kemudian dalam kelembagaan, apalagi dalam pemberdayaan masyarakat gitu, karena Bapak Ibu semua banyaklah pengalamannya di aspek-aspek tersebut. Mungkin di sini kalau misalnya ada temuan yang menurut Bapak Ibu sesuai atau mungkin tidak sesuai, mungkin bisa dicatat. Jadi kita bisa diskusi sama-sama. Jadi mungkin saya kasih sedikit latar belakang tentang ekosistem karbon biru. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sangat paham tentang apa konsep atau istilah blue carbon atau karbon biru.
Tapi mungkin ada beberapa yang belum terlalu paham. Jadi carbon biru itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat-sangat baru gitu, tetapi memang carbon biru itu secara definisi karena ahli dan pakar melihat bahwa lebih dari 55% karbon di bumi itu diserap oleh ekosistem pesisir atau organisme laut. Jadi karbon yang tersimpan dalam ekosistem tersebut ini kemudian diperkenalkan sebagai blue carbon. Nah, ekosistem apa aja sih sebenarnya masuk ke ekosistem blue carbon gitu, atau ekosistem karbon biru. Jadi EKB ini ada 3 yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan, yaitu pertama mangrove, kedua adalah padang lamun, dan ketiga adalah salt marshes atau mungkin rawa payau atau rawa asin. Mungkin di Indonesia kita tidak begitu menemukan ya ekosistem rawa payau. Tetapi yang pastinya signifikan untuk Indonesia adalah mangrove dan lamun. Nah, kenapa sih ada beberapa ekosistem yang masuk ekosistem karbon biru, mana yang tidak gitu? Kenapa mangrove masuk ke ekosistem karbon biru? Mungkin di sini banyak yang bertanya, kok terumbu karang tidak masuk gitu? Sebenarnya yang membuat beberapa ekosistem adalah blue carbon ekosistem adalah karena kapasitas penyerapan dan juga penyimpanan karbonnya yang jauh lebih tinggi dibanding hutan terestrial, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya penyerapannya, tapi juga penyimpanan dan kapasitas mereka untuk mengeluarkan emisi kembali atau mengeluarkan karbon kembali itu tidak sebanyak ekosistem-ekosistem lain. Kalau misalnya terumbu karang kan saat ini kita masih banyak yang bilang bahwa terumbu karang adalah ekosistem karbon biru. Ternyata enggak berdasarkan ilmiah. Karena terumbu karang itu sebenarnya ekosistem yang selain menyerap karbon yang banyak, mereka juga melepas karbon dengan jumlah yang tinggi juga dengan siklus kehidupan mereka gitu. Makanya saat ini yang difokuskan adalah ekosistem mangrove. Nah, di Indonesia sendiri mungkin Ibu Bapak sudah sangat paham bahwa Indonesia itu memiliki mangrove terluas di dunia dengan 3,3 juta hektar. Dan untuk padang lamun, sebenarnya ada penelitian yang bilang bahwa padang lamun itu Indonesia punya potensi memiliki padang lamun 3 juta hektar gitu. Tapi memang sejauh ini yang bisa divalidasi baru hampir 300.000 hektar. Dan ini dibilang hanya menyumbang 16-35% dari jumlah yang potensial. Dari 2 luasan mangrove dan lamun ini, Indonesia memiliki 20%, 17-20% cadangan karbon biru, di mana lahan basah pesisir menyimpan 1/5 cadangan karbon biru. Nah, ini sangat signifikan untuk aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia gitu. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan negara-negara di G20, yaitu Brazil, Australia, India, Meksiko, kita itu memberikan kontribusi hampir 50% dari total mangrove di dunia. Dan dari porsi 5 negara terbesar itu, Indonesia tetap mengambil porsi hampir setengah. Jadi kenapa ini penting? Karena artinya upaya pengelolaan mangrove di Indonesia itu memiliki dampak signifikan tidak hanya secara nasional, tetapi secara internasional itu sangat-sangat penting gitu untuk mitigasi perubahan iklim. Ini mungkin hanya penjelasan detail dari jurnal-jurnal yang ada tentang kapasitas penyerapan karbon. Jadi kapasitas penyerapan rata-rata tahunan EKB itu 10 kali lebih tinggi dibanding hutan tropis atau subtropis. Sementara kapasitas penyimpanan karbonnya itu juga jauh lebih tinggi. Nah, Bank Dunia sudah membuat laporan kayaknya setahun yang lalu tentang cost benefit dari pengelolaan mangrove, terutama restorasi dan perlindungannya gitu, perlindungan mangrove existing. Jadi karena penyediaan jasa ekosistem dari mangrove ini sangat-sangat banyak. Contohnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu perlindungan pesisir, pengaturan iklim, pendukung perikanan, dan bahkan jasa sosial budaya. Rata-rata nilai jasa ekosistem mangrove ini bernilai sebesar USD 15.000 hektar per tahunnya. Tapi bahkan di beberapa kabupaten lain yang mungkin ekosistem mangrove-nya itu lebih lebat, kemudian lebih banyak, ada yang bisa memberikan manfaat sebesar USD 50.000 per hektar per tahun. Ini berdasarkan World Bank. Nah, selain itu,
relevansinya apalagi mungkin saya sudah sebutkan di awal adalah mungkin Bapak Ibu tahu dan ini memang ajangnya KLHK gitu. Tahun lalu di COP28 yaitu konferensi PBB yang khususnya terkait perubahan iklim, ada sebuah laporan yang sangat apa ya, yang sangat monumental gitu. Kenapa saya bisa bilang monumental? Karena setiap negara yang punya dokumen aksi mitigasi perubahan iklim, aksi mitigasi dan adaptasi kan tertuang dalam yang Bapak Ibu tahu sebagai Nationally Determined Contribution. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian dikaji selama 3 sampai 5 tahun oleh institusi ilmiahnya PBB. Sebenarnya semua negara ini sudah sesuai atau belum sih dari dokumen-dokumen tersebut untuk mencapai target penurunan emisi di bawah 1,5 derajat sampai 2030. Nah, ternyata dari laporan yang disebut dengan Global Stocktake, secara global kita sangat-sangat masih jauh gitu. Jadi tingkat emisi global saat ini tidak sejalan sama sekali dengan proyek mitigasi untuk mencapai target pencegahan kenaikan suhu global sesuai dengan Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Dan ini kenapa seharusnya menjadi tamparan ya bagi dunia NGO, dunia swasta, dan juga pemerintah gitu, bahwa artinya aksi mitigasi kita saat ini sangat-sangat tidak cukup kalau misalnya memang kita mau melindungi bumi, melindungi ekosistem agar dia bisa terus menyediakan jasa ekosistem secara baik. Karena kalau misalnya proyeksinya ke depan perubahan iklim semakin parah, ternyata kelautan, ekosistem mangrove, ekosistem hutan itu akan kewalahan gitu, dan akan mulai ada banjir yang ekstrim, mulai ada kenaikan permukaan air laut yang memang sudah tidak bisa kita tangani lagi gitu. Jadi dari Global Stocktake ini menggarisbawahi bahwa di tahun 2030 Indonesia bersama dengan negara-negara lain harus memiliki dokumen kebijakan mitigasi perubahan iklim yang lebih ambisius. Artinya apa? Artinya mungkin untuk mangrove kita perlu lebih banyak perlindungan terhadap mangrove-nya gitu. Jadi pembatasan pemanasan itu sebesar 60% di bawah tingkat tahun 2019, dan itu 60% di bawah tingkat 2019. Padahal di 2024 aja sudah banyak banget kegiatan lain yang mungkin kontribusi emisinya lebih banyak. Nah, kenapa mangrove ini dari 3,3 juta hektar mangrove itu diteliti bahwa oleh Pak Daniel Murdiarso, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, guru besar di IPB, mangrove ini dengan kita melindungi mangrove 30% dari target pengurangan emisi nasional bisa dikurangi. Jadi yang tadinya 700 gigaton emisi yang harus kita kurangi, mangrove pelindungannya bisa mengurangi 200 ton CO2-nya. Ini saya lanjut. Kemudian apa sih yang sebenarnya mau saya sampaikan di sini terkait tata kelola mangrove gitu. Di kajian kami kita melihat ada, bukan 7 tapi 6 elemen tata kelola yang bisa kita kembangkan dan kita perkuat. Pertama dari segi kerangka hukum dan kebijakan. Jadi kerangka hukum dan kebijakan ini sebenarnya menjawab apa saja sih instrumen perlindungan yang ada untuk mangrove gitu. Bapak Ibu adalah stakeholder saya yang sangat-sangat dekat dengan instrumen kerangka hukum dan kebijakan ini, dan bagaimana kerangka hukum dan kebijakan saat ini sebenarnya bisa menjawab atau tidak sih bahwa bumi ini sedang dalam krisis iklim gitu. Jadi tidak hanya kerangka hukum kebijakan untuk perlindungan mangrove saat ini, tapi kedepannya harus bisa memitigasi juga. Kedua adalah penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan itu bagaimana sih dari pusat sendiri, kemudian pusat ke daerah itu diatur untuk pengelolaan ekosistem mangrove. Harus ada kejelasan di antara tupoksi dan perlu upaya yang sangat terkoordinasi di antara program-program pengelolaan mangrove. Ketiga adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dan pengelolaan mangrove itu harus pasti meaningful atau mungkin dalam bahasa Indonesia hakiki. Kenapa dibutuhkan peran serta masyarakat? Karena memang pemerintah tidak bisa mengerjakan sendiri gitu kan. Yang paling dekat dengan ekosistem adalah masyarakatnya gitu. Tapi memang ada banyak tantangan dalam melibatkan masyarakatnya. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan sendiri dalam menjalankan program-program. Keempat adalah keamanan tenurial. Jadi kenapa khususnya dalam tata kelola mangrove keamanan tenurial itu penting adalah nanti ketika adanya proyek pendanaan dalam pengelolaan mangrove, keamanan tenurial itu akan
akan menentukan porsi-porsi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya lahan itu tata lahannya siapa dan kemudian masyarakat mengelola saja, di situ sudah pasti akan banyak konflik ya, akan banyak konflik dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat di situ. Nah, kelima adalah pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang apa namanya yang merusak mangrove dan juga untuk menindak yang sudah terjadi, sebenarnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dilakukan oleh pusat dan daerah itu sangat penting. Dan keenam adalah pendanaan dan pendistribusian manfaat yang berkeadilan. Yang pasti yang kita tahu adalah upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar dan berbagai skema pendanaan itu sebenarnya tersedia. Namun memang ada beberapa tantangan untuk kita bisa betul-betul memanfaatkan skema-skema pendanaan yang ada. Kita nggak bisa bergantung pada APBN maupun APBD karena berbagai keterbatasannya, tetapi sebenarnya banyak hal institusional yang perlu kita bangun untuk bisa mendapatkan pendanaan yang baik untuk pengelolaan mangrove. Mungkin saya kemudian melanjut kepada tantangan secara keseluruhan ya. Ini yang mungkin menjadi concern kita adalah saat ini mangrove itu mungkin Bapak Ibu sudah sangat-sangat paham bahwa mangrove 40% itu sebenarnya masih sudah masuk ke kawasan lindung, yaitu di kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung, dan 3% sudah masuk ke dalam wilayah konservasi perairan. Nah, tetapi hutan mangrove yang berada di APL dan hutan produksi itu sebenarnya rentan terhadap tekanan antropogenik, dan ini sudah diteliti oleh orang BRIN. Jadi dia menunjukkan bahwa tahun 2009 sampai 2019 Indonesia secara keseluruhan kehilangan 18.209 hektar mangrove per tahun, dan deforestasi mangrove ini paling ditemukan terjadi di APL, yaitu 48,6%, di hutan produksi 27%, dan yang paling sedikit di hutan lindung maupun hutan konservasi. Nah, konversi mangrove menjadi tambak pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur merupakan penyebab-penyebab utama hilangnya mangrove di Indonesia. Saya kemudian dan tim mengkategorisasi tantangan-tantangan lainnya dalam tata kelola mangrove gitu. Dari segi kerangka hukum dan kebijakan, kita melihat bahwa tidak semua mangrove itu dilindungi dengan instrumen perlindungan. Jadi dibutuhkan pengelolaan yang memang berkelanjutan untuk mangrove-mangrove yang berada di luar hutan lindung maupun hutan konservasi. Kedua adalah sebetulnya ketika mangrove sudah ditetapkan dalam instrumen perlindungan di hutan lindung maupun hutan konservasi, masih ada loophole secara hukum bahwa mereka sebenarnya masih bisa dialihfungsikan untuk proyek strategis nasional. Ketiga adalah potensi dalam mungkin saya ini overview aja, mungkin saya langsung membahas setiap aspeknya. Dalam kerangka hukum dan kebijakan sendiri, kita mengkaji bahwa tidak hanya di UU Kehutanan adanya potensi perlindungan untuk mangrove. Dalam UU PPLH saja, RPLH, AMDAL, dan KLHS itu merupakan instrumen-instrumen perlindungan bagi mangrove. Kedua adalah UU PWP 3K. UU PWP 3K dengan adanya pengalokasian kawasan konservasi perairan maupun pengelolaan oleh masyarakat lokal dan adat, itu sebenarnya berpotensi sebagai instrumen perlindungan. Selain itu di UU Penataan Ruang adalah pengalokasian kawasan lindung. Bedanya Lazada sama Shopee. Ya, di UU Kelautan adalah adanya daerah cadangan karbon biru Bapak Ibu. Jadi di UU Kelautan kemudian khususnya di Perpu 2 2022 tentang Cipta Kerja itu adanya daerah cadangan karbon biru yang ini merupakan instrumen perlindungan yang cukup baru ya. Dan ini sudah ada di beberapa kawasan di rencana zonasi kawasan KSNT, kayak kalau nggak salah dari KKP sudah ada 16 atau 16 yang termasuk ada mangrove di dalamnya. Kemudian di UU KSDAE ada kawasan ekosistem esensial dan ABKT ya, maaf ini bukan kawasan konservasi perairan tapi area bina konservasi tinggi. Kemudian di UU Kehutanan ada hutan lindung, hutan konservasi, hutan adat, dan perhutanan sosial. Nah, walaupun instrumen perlindungan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya dalam pengelolaan mangrove. Kenapa kita bilang instrumen perlindungan? Sebenarnya karena dia memiliki batasan-batasan pemanfaatan yang sudah ditentukan. Jadi tidak se-fleksibel atau semena-mena pemanfaatan mangrove di luar instrumen perlindungan ini. Tapi catatan kami adalah
instrumen pelindung ini masih bisa dilemahkan dengan adanya proyek strategis nasional yang sebenarnya bisa merusak mangrove juga, karena ketika dalam proyek strategis nasional semua instrumen pelindung ini bisa di override gitu, bisa apa ya, bisa dilangkahi, bahkan tata ruang aja bisa dilangkahi gitu. Jadi ke depannya memang kita melihat proyek strategis nasional itu lebih perlu dikelola gitu. Apa yang menentukan itu sebagai proyek strategis nasional, dan apa saja environmental safeguard untuk ekosistem yang masuk dalam kawasan PSN. Jadi salah satu rekomendasi IOG dalam kerangka hukum dan kebijakan adalah mangrove itu seharusnya ditetapkan sebagai critical natural capital. Kenapa kita bilang sebagai critical natural capital? Karena saat ini urgensi untuk perlindungan mangrove itu sudah tidak bisa didebatkan gitu. Dan memang kita sudah tidak bisa memfokuskan kepada eh, restorasi mangrove. Bapak Ibu pasti sudah tahu, dan memang Bapak Ibu yang mengalami sendiri, bahwa ternyata penanaman kembali mangrove itu tingkat kesuksesannya mungkin sangat tidak semuanya bisa sukses, dan sangat-sangat susah untuk menentukan lokasi restorasi mangrove. Kalau misalnya saya kemarin ngobrol sama ada nelayan di Belitung, adalah satu daerah yang tadinya ada berbagai macam mangrove, ketika dirusak, penanaman kembalinya mungkin hanya satu atau dua jenis mangrove, dan itu mengurangi resiliensi ekosistem terhadap perubahan iklim, terhadap penyakit gitu. Jadi implikasi penetapan mangrove sebagai critical natural capital atau modal alam atau sumber daya kritis adalah eh, seharusnya di dalam undang-undang memang kita fokuskan kepada perlindungannya. Dan juga pemerintah perlu menetapkan instrumen perlindungan yang mengatur batasan pemanfaatannya menjadi non-ekstraktif dan tidak digantikan oleh kegiatan ekonomi lainnya. Bahkan sebenarnya PSN juga, karena kita sudah 3,3 juta mangrove aja tidak semuanya sehat, kita udah perlu melindungi mangrove yang tersisa. Dan temuan-temuan ilmiah, ya ini seperti yang saya sebutkan, teman-teman ilmiah saat ini menyoroti rendahnya tingkat keberhasilan penanaman kembali mangrove dan tingginya biaya yang dibutuhkan. Selain itu, sebenarnya kalau kita menebang mangrove, tidak hanya menebang ya, tapi mengalihfungsikan lahan mangrove menjadi tambak dan atau perumahan atau kegiatan-kegiatan lain, adalah jumlah karbon yang dilepas itu selama beratus-ratus tahun yang telah tersimpan itu akan menjadi sumber emisi bagi Indonesia juga gitu. Jadi ketika mangrove sudah masuk dalam target mitigasi nasional, ketika kita menguruk mangrove itu emisi yang kita harus pertanggungjawabkan juga sangat-sangat besar. Kemudian dalam penataan kelembagaan, mungkin saya nggak akan terlalu ngomong banyak karena mungkin Bapak Ibu yang lebih paham tentang ini, adalah sebenarnya kita lihat ada tantangan karena mangrove ini isu yang lintas sektor. Jadi pengelolaan mangrove ini karena 70 berapa persen mangrove berada di kawasan hutan dan 21% kalau nggak salah berada di kawasan non-hutan, ada banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat, dari KLHK, dari KKP, dari Pemda, sama dari ATR juga gitu. Jadinya kalau misalnya secara teori tata kelola ya, ada yang disebut dengan bureaucratic rivalry, atau mungkin tidak bisa diterjemahkan langsung di bahasa, tetapi kalau bureaucratic rivalry adalah ketika ada satu lembaga yang memiliki peran paling kuat gitu, yang paling paling banyak dalam suatu pengelolaan sumber daya alam, em, adanya kemungkinan kebijakan-kebijakan dan aksi yang tidak terkoordinasi yang menghambat pengelolaan sumber daya alam. Mungkin secara nasional saya kurang tahu sih apakah ini betul-betul dirasakan, tapi mungkin dari dua daerah yang kami datengin, memang ada semacam ketidakjelasan fungsi uh, dalam pengelolaan mangrove gitu. Terutama kalau misalnya ada masalah. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing setelah ini, apakah itu memang Bapak Ibu rasakan gitu adanya ketidakjelasan wewenang. Mungkin bisa didiskusikan setelah ini. Kemudian rekomendasi kita adalah sebenarnya ada lembaga koordinasi yang perlu diperkuat fungsinya gitu. Jadi diperlukan kewenangan melakukan koordinasi yang didukung dengan rencana aksi atau peta jalan pengelolaan mangrove yang jelas, yang bersifat inklusif dan ada indikator-indikator yang jelas. Jadi dengan adanya peta jalan ini,
lebih lebih jelas aja fungsi dan tuksi setiap stakeholder gitu. Dan kedua adalah lembaga di tingkat daerah. Mungkin Bapak Ibu bisa koreksi saya jika saya ada yang kurang tepat, tetapi kan memang ada KKMD, kemudian ada dalam BRGM, TRGMD-nya daerah, kemudian ada Bappedas dan lain-lain. Itu perlu ada kelembagaan-kelembagaan di tingkat daerah juga perlu diperlukan melalui penguatan lembaga koordinasi dan forum multi pihak. Lanjut, kemudian peran serta masyarakat. Di peran serta masyarakat ini sebenarnya ada dua level yang kita lihat. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti dalam perizinan lingkungan, dalam AMDAL, dalam penyusunan tata ruang, dan kedua adalah dalam pengelolaan tingkat tapak gitu, pengelolaan site area. Jadi kalau misalnya di tingkat tapak, pengelolaannya bisa di mana aja. Bapak Ibu sudah tahu ada di Perhutsos, di wilayah kelola masyarakat hukum ada di pesisir. Inisiatif konservasi masyarakat sendiri kan kita melihat banyak banget masyarakat yang memang mengelola mangrove itu sendiri gitu. Seperti kalau di Kalimantan, di Balikpapan ada Pak Agus B. Kemudian di beberapa daerah lain ditemukan juga adanya dibuat desa wisata gitu. Kemudian dalam pelaksanaan PEN tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin sudah banyak banget masyarakat yang terlibat dalam menanam dan tidak mendapatkan kompensasi dari penanamannya dan pengelolaan mangrove dari proyek pendanaan. Ini contohnya dalam pendanaan seperti di Kaltim, mungkin Bapak Ibu DLH atau di Sud Kaltim nanti bisa cerita juga pengelolaan mangrove proyek pendanaannya Bank Dunia ya di situ. Di situ kita diberi kompensasi untuk mengelola mangrove. Dan kemudian tantangan dari peran serta masyarakat sendiri adalah di level pertama, di level kerangka hukum dan kebijakan adalah masyarakat itu sebenarnya masih belum mendapatkan peran yang cukup besar. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena dari berbagai temuan memang di AMDAL kemudian di sosialisasi mereka belum sepenuhnya mendapatkan peran yang maksimal. Boleh. Oke. Saya lanjutkan. Kalau di teori Arnstein Ladder atau tingkat-tingkatan partisipasi publik sebetulnya yang ideal ya Bapak Ibu adalah publik itu harus bisa memiliki sebuah ada kekuatan gitu untuk merubah suatu kebijakan. Jadi tidak hanya di level tokenisme, hanya konsultasi dan diinformasikan saja, tapi masyarakat harus memiliki daya negosiasinya juga gitu. Nah, saat ini kita masih melihat itu belum terjadi di lapangan karena berbagai hal ya. Dan ini salah satunya saya quote Farhan Ulia et al, yaitu diakibatkan oleh prosesnya masih terbatas pada konsultasi dan memberikan informasi. Jadi masyarakat masih dimungkinkan sebenarnya memberikan suara, tapi apakah suara itu diperhitungkan atau tidak, itu masih mungkin masih jauh ya. Kemudian rekomendasi kita apa sih sebenarnya? Jadi menguatkan pelaksanaan hak-hak masyarakat yang bergantung pada EKB. Jadi kalau kita bisa lihat ada hak rekognisinya dulu. Hak rekognisi adalah apa? Hak rekognisi bagi masyarakat yang rentan, masyarakat pesisir, kemudian masyarakat hukum adat, masyarakat perempuannya. Itu kita identifikasi dulu hak rekognisinya dan kemudian dalam prosedur juga bagaimana mereka semua sebenarnya bisa betul-betul dilibatkan dalam proses publik itu. Dan secara distribusional juga bagaimana mereka bisa mendapatkan hak-hak penerima manfaat dari pengelolaan yang mereka telah lakukan. Kedua adalah collaborative management dan meningkatkan pendampingan dalam pengelolaan EKB. Mungkin Bapak Ibu yang sudah setiap hari berhubungan dengan masyarakat dampingannya tahu bahwa perlu ada peningkatan pendampingannya. Jadi nggak hanya dari pemerintah ya, tapi dari universitas, dari NGO, ataupun dari swasta gitu. Manajemen masyarakat itu sangat-sangat perlu didukung oleh berbagai stakeholder yang lain. Dan ketiga adalah meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proyek carbon bill melalui FPIC. FPIC mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum. FPIC ini sebenarnya mekanisme untuk mengkonsultasikan sebuah proyek kepada masyarakat. Jadi memang sudah ada tata caranya sendiri atau di bahasa Indonesia sebenarnya FPIC adalah Padiatapa, pelaksanaan awal tanpa paksaan. Saya agak lupa singkatannya, tapi contohnya seperti di Kalimantan Timur, mungkin Pemda Kaltim bisa lebih menjelaskan bahwa di FPIC ini ada
proses konsultasi yang sangat tercatat dengan baik dan memang tersistematis gitu. Ini untuk apa? Ini untuk memastikan bahwa pelibatan masyarakat setelah proyek itu akan diimplementasikan, kita mendapatkan komitmen mereka gitu. Jadi Bapak Ibu tidak susah payah untuk berusaha untuk melakukan kegiatan pengurangan mitigasi perubahan iklim sendiri, tapi ada peran masyarakatnya juga. Keempat adalah menciptakan motivasi dan kondisi pemungkin. Ini sebenarnya kita fokusnya kepada sebenarnya kan sudah ada berbagai inisiatif konservasi masyarakat sendiri, ada seperti tambak silvofishery yang berada di kawasan hutan juga sebagai bentuk perhutsos. Nah, ini sebenarnya perlu ada ciptaan kondisi pemungkinnya. Contohnya seperti apa? Sebenarnya kebijakan dari nasional dan daerahnya perlu ada yang mendukungnya gitu. Mungkin ironisnya adalah misalnya sudah ada silvofishery, tambak ramah lingkungan, tapi ternyata target eh, ekspor udangnya itu sangat-sangat besar gitu. Padahal itu kan tidak mendukung silvofishery ya seperti itu, dan belum ada akses ke pasarnya. Kemudian harganya juga masih relatif sama dengan tambak-tambak yang modern gitu yang merusak mangrove. Jadi perlu ada kondisi-kondisi pemungkin bagi masyarakat untuk memang mau berubah mata pencahariannya ke mata pencaharian yang ramah lingkungan gitu. Kan kalau misalnya kita lihat di Bangka Belitung misalnya, ternyata banyak banget yang akhirnya ke timah gitu karena memang jauh banget gitu income-nya. Jadi bagaimana pemerintah itu dan swasta bisa menciptakan sebuah motivasi dan kondisi pemungkin. Kelima adalah keamanan tenurial. Jadi kalau yang saya sudah sebutkan, keamanan tenurial ini kenapa penting? Sebenarnya ada berbagai manfaat. Satu adalah memberikan insentif bagi masyarakat untuk mengelola mangrove secara berkelanjutan. Kedua, memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Karena tenurial kan sebenarnya akses pengelolaan ya. Ada akses pengelolaan, ada dua akses pemilikan. Tapi dalam konteks ini adalah sebenarnya akses pengelolaannya dulu gitu. Kalau misalnya diberikan akses pengelolaan di berbagai lokasi gitu ditemukan bahwa sebenarnya itu bisa menurunkan praktik deforestasi dan bahkan juga menghasilkan dukungan dari pembiayaan eksternal juga. Nah, instrumen keamanan tenurial apa aja sih bagi pengelolaan mangrove? Pertama adalah perhutanan sosial. Ternyata perhutanan sosial itu terbukti untuk mengurangi konflik tenurial. Kemudian dengan ada akses pengelolaan masyarakat yang jelas dan diatur oleh hukum, dia semakin semakin termotivasi untuk melindungi mangrove. Kedua, hutan adat dan wilayah kelola adat. Nah, ini mungkin ada tantangannya adalah sampai saat ini memang proses verifikasi hutan adat dan UUMH itu kan memang belum disahkan gitu. Ketiga adalah pengelolaan swakelola dalam APL. Nah, instrumen pengelolaan swakelola dalam APL ini kalau kita lihat perlu ada komitmen dari Pemda dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa ini memang diakui gitu pengelolaannya dan memang bisa diberi dukungan. Nah, tantangannya apa aja? Konflik tenurial masih banyak ditemukan. Kalau misalnya catatan BPHN dalam laporan kita sudah catat ternyata dalam tahun 2021 konflik lahan itu sangat-sangat banyak. Kedua adalah kesenjangan informasi masyarakat terkait perizinan. Jadi perizinan apa aja sih yang mereka bisa contohnya seperti perhutanan sosial, tapi kan itu untuk memenuhi persyaratan proses perizinan perhutsos saja banyak bagi masyarakat dan mungkin bertahap. Dan itu mungkin untuk bagi masyarakat agak sedikit susah, tapi memang itu harus dilakukan ya untuk pengelolaan yang baik. Kemudian ketiga adalah KPH sebagai pendampingan masyarakat contohnya dalam perhutsos itu jumlahnya tidak sebanding dengan luasannya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang KPH tahulah bahwa sebenarnya jauh banget luasan yang mereka harus kelola gitu. Jadi sangat-sangat sedikit SDM-nya. Rekomendasi kita apa sebenarnya untuk keamanan tenurial selain adanya political will untuk mau menyelesaikan masalah-masalah tenurial. Kedua adalah perlu ada peningkatan upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi jumlah KPH itu perlu ditingkatkan dan perlu mungkin lebih dikapasitate gitu. Apalagi setahu saya dari undang-undang terbaru mungkin fungsi KPH mungkin nggak sebanyak yang dulu ya. Seperti itu. Berapa ya ini? Berarti kelima ya. Kelima adalah pengawasan dan penegakan hukum mangrove. Kalau dalam pengawasan dan penegakan hukum mangrove ini pengaturannya ada di UU Kehutanan, UU PWP 3K, UU PPLH dan UU Pemda. Jadi 1 2 3 4. Oke, 4 UU ini bisa digunakan untuk menindak pelanggaran terhadap mangrove. Nah, tapi tantangannya apa? Sama seperti pendampingannya, jumlah pengawas dan penegak hukum untuk mangrove tidak sebanding dengan luas perizinan yang harus diawasi gitu. Mungkin kalau misalnya ada pelaporan, mungkin baru 2-3 hari setelah itu Apgakum bisa datang untuk melihat gitu kan. Kemudian
efektivitas penegak hukum itu tidak hanya bergantung pada aktornya, tapi juga kepada ketepatan penerapan instrumen penegak hukumnya. Jadi salah satu yang kita lihat adalah contohnya dalam persidangan gitu, ternyata jumlah kerugian yang harus kompensasi itu jauh dibanding kerugian yang telah diestimasi oleh ahli. Contohnya seperti itu. Jadi kan ketika ada pengurangan jumlah ganti rugi itu ada efek jera yang mungkin tidak tercapai gitu karena jauh sekali dengan jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi. Kemudian penjatuhan sanksi yang tidak tepat terhadap pelanggar perusahaan mangrove, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya dari studi kita adalah luas kawasan mangrove di Indonesia adalah 3.300.000 hektar. Jumlah PPLHD dan PPLH sendiri ada 150. Jadi perbandingannya 1 dibanding 22.426 hektar. Jadi itu tidak begitu ideal ya. Memang belum ada jumlah yang ideal secara kajian, tapi mungkin satu orang mengawasi 50.000 hektar itu mungkin lebih baik dibanding 1 banding 22.000, 1 banding 5.000 itu lebih ideal. Kemudian rekomendasi kita apa? Pertama adalah peningkatan kemampuan untuk pendeteksian secara pasti dan tepat. Contohnya menggunakan apa? Mungkin ada berbagai teknologi yang perlu dikembangkan dan diinvestasikan gitu. Kemudian kedua adalah pemahaman pentingnya mangrove sebagai model alam kritis. Jadi ketika udah ada tindakan, kita itu fokusnya adalah bagaimana memberikan efek jera yang paling jera gitu. Karena mangrove udah sangat-sangat dilindungi dengan konteks perubahan iklim saat ini. Ketiga adalah diperkuat melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia seperti hukum pidana, administratif, tuntutan ganti rugi, dan juga CCL atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Keempat adalah aparat penegak hukum juga dapat menerapkan pendekatan multilateralism hukum karena seperti yang saya sebutkan berbagai UU ya sebenarnya bisa kita pakai untuk pelanggaran mangrove. Kelima ada penguatan sistem pengaduan masyarakat. Terakhir adalah pendanaan dan pendistribusian manfaat secara berkeadilan. Jadi kalau dalam pendanaan memang ada 2 skema pendanaan karbon ya. Pertama adalah perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbon ini adalah kegiatan jual beli unit karbon. Ini bisa dilakukan di bursa karbon atau perdagangan langsung. Tapi kan saat ini Indonesia memang sudah di bursa karbonnya ya. Di dalam negeri dan di luar negeri maupun mekanisme satu perdagangan emisi, kedua adalah offset emisi. Nah, perdagangan karbon ini saat ini di Indonesia memang belum dimungkinkan untuk karbon biru ya, karbon mangrove. Jadi karena secara regulasi memang belum semuanya telah memang sudah ada, namun operasionalisasinya juga masih banyak pertanyaan gitu. Kemudian memerlukan banyak institutional setup. Sama perdagangan karbon itu sebenarnya hanya bisa dilakukan ketika Indonesia telah mencapai target pengurangan emisinya sendiri gitu. Jadi setelah kita sudah mencapai target pengurangan emisi, baru kita bisa melakukan perdagangan karbon ke luar negeri gitu. Nah, saat ini perdagangan karbon yang telah berhasil dilakukan itu di Mikopo Pamoja di Kenya. Jadi Mikopo Pamoja ini sebenarnya pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dan mereka memberikan insentif keuangan kepada masyarakat melalui penjualan kredit karbon ini, tapi melalui yang pasar karbon yang voluntary. Kedua adalah pendanaan berbasis kinerja atau results based payment. Di Indonesia kita sudah melihat adalah di Kaltim ya dengan FCPF. Nah, pendanaan berbasis kinerja ini sebenarnya kenapa lebih ideal karena kemudian hak karbonnya itu tidak lepas ke negara lain gitu, tapi tetap ada di kita. Jadi tidak adanya perpindahan kepemilikan karbon. Nah, jadi berdasarkan pasal 1 ayat 20 Perpres NEK, RBP ini insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi. Sebagai contohnya adalah ya tadi yang di best practice-nya di Kaltim, dan ini memang metodologinya mungkin DLH dan Dinas Lingkungan Kaltim bisa mencerita bahwa ini adalah mekanisme dan metode perhitungan emisi yang sangat-sangat kompleks yang secara internasional memang sudah diakui dan butuh bertahun-tahun untuk dikembangkan gitu atau disiapkan. Jadi memang tidak instan Bapak Ibu, perlu ada secara saintifiknya dulu, perlu dikuasai, kemudian dari institusionalnya. Kalau misalnya kita melihat
jurnal gitu sebenarnya potensi nilai karbon itu karena mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton karbon, rata-rata harga karbon dunia itu sebenarnya dalam 15 USD per metric karbon. Tapi walaupun sekarang saat ini masih 5 metric per ton ya. Jadi mungkin itu adalah tugas kita lagi untuk melihat sebenarnya ini worth it atau enggak gitu. Kalau misalnya hanya 5 USD per ton. Nah, rekomendasi kita apa sih? Sebenarnya rekomendasi kita adalah peluang pendanaan karbon biru itu sebenarnya perlu memerlukan metode perhitungan stok karbon yang sudah disepakati dan disosialisasi dengan baik. Dan pengetahuan terkait resiko yang muncul dari proyek karbon itu diidentifikasi. Karena proyek karbon biru itu jauh lebih beresiko dibanding proyek karbon yang terestrial gitu. Kenapa? Karena tadi mungkin secara saintifik itu lebih susah untuk didapatkan. Kemudian resiko perubahan iklimnya juga ada seperti sea level rise, seperti kegagalan restorasi dan lain-lain. Lebih rentan gitu. Kedua adalah pengakselerasian penggunaan sumber daya penggunaan publik dan privat. Contohnya seperti mungkin di level daerah Bapak Ibu sudah tahu dengan ecological fiscal transfer, yaitu pembiayaan APBD sampai anggaran desa gitu ya memang berdasarkan apa namanya kita request gitu ya ke pemerintah pusat dan perlunya ada penguatan data valuasi jasa ekosistem EKB. Tanpa kita mengetahui valuasi jasa ekosistem EKB ini sebenarnya sebanyak apa, kita mungkin nilai karbon itu tidak bisa lebih dari itu gitu, tidak bisa lebih dari 5 USD per ton gitu. Jadi perlu ada valuasi yang jelas. Dan pengembangan praktek-praktek terbaik proyek karbon biru. Ini perlu ada mungkin feasibility study mungkin untuk proyek pendanaan, tapi memang proyek karbon biru itu perlu melihat dulu sih lessons learned-nya dari FCPF di Kaltim seperti apa. Kemudian dalam kaitannya dengan proyek pendanaan, pelibatan masyarakat menjadi sangat penting. Jadi perlu ada penerapan FPIC maupun Padiata, Pak. Hak-hak masyarakatnya perlu disosialisasikan dulu. Masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apa yang mungkin mereka mendapatkan karena kan kalau misalnya janji-janji di awal bisa jadinya PHP gitu ke masyarakat. Tapi mereka perlu tahu juga sebenarnya pendanaan karbon ini memiliki rentan waktu yang sangat-sangat panjang gitu. Tidak instan bisa diberikan duit langsung. Dan kemudian pendampingan oleh universitas dan LSM untuk memastikan sebenarnya skema nanti ketika ada pendistribusian manfaat itu adil gitu. Jadi mereka kadang kan untuk proyek karbon itu akan hal-hal yang sangat-sangat teknis. Jadi perlu ada pendampingan kepada masyarakatnya dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka ekspektasikan dan apa yang akan mereka dapatkan gitu. Kemudian terakhir adalah sebenarnya ada panduan tentang high quality blue carbon principles and guidelines atau mungkin bahasa Indonesia adalah panduan proyek karbon yang berkualitas tinggi. Apa sih membuat proyek karbon itu berkualitas tinggi? Nanti saya bisa share dokumennya di sini. Tetapi di situ ada prinsip-prinsip. Jadi apa aja yang perlu ada dalam sebuah pengelolaan karbon biru untuk dia bisa mendapatkan mungkin kompensasi yang lebih gitu. Ada misalnya secara risetnya seperti harus apa, kemudian pengelolaan pelibatan masyarakatnya harus seperti apa, kemudian secara tata kelola kebijakan seperti apa, itu semua sudah dijabarkan seperti itu. Mungkin ini penutup saya adalah menurut laporan World Bank, pesan utama studinya adalah perlu ada sebenarnya perpaduan pengelolaan efisien antara kegiatan restorasi dan konservasi mangrove. Tetapi upaya konservasi atas mangrove existing, terutama yang dalam kondisi baik, tetap harus diprioritaskan karena benefit dari konservasi itu jauh lebih tinggi dibanding restorasi. Dan sebenarnya untuk mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dalam NDC maupun dalam kebijakan follow, kita perlu memastikan adanya perlindungan efektif terhadap mangrove. Sekian mungkin Bapak Ibu presentasi dari saya. Saya izin menjawab beberapa pertanyaan via chat dulu Bapak karena kebetulan anak saya dari kemarin itu demam dan sampai sekarang belum turun. Saya perlu bawa ke rumah sakit segera. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya izin lanjut di chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih.
Pertama, kira-kira bagaimana film bahasa Inggris yang ketiga yang kedua penerapan pemerintah untuk semua orang serta masyarakat yang keempat adalah jaminan sosial yang kelima adalah minimal dan penerapan hukum. Manusia yang ini sudah jelas ketika sampai itu perlu dilakukan proses pengelolaan yang baik sebelum ditingkatkan dan baik lagi. Mungkin selanjutnya saya ingin bisa diskusi mungkin saya berusaha kepada banyak dari hal-hal itu merupakan materi yang dalam jangka materi yang akan disampaikan adalah kampung menarik menuju kampung berkelanjutan. Kepada Ibu Hamis, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Sebentar Ya, saya. nanti ya silakan. Apakah sudah terlihat? Apakah suara saya dan presentasinya sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fai Raihan Saleh, perwakilan dari Yayasan Pemulih Nusantara atau bisa dipanggil Mulyantara. Saat ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menceritakan pengalaman kami Mulyantara dalam perjalanan Kampung Menarbu menuju Kampung Berkelanjutan. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Mulyantara. Jadi Mulyantara atau Yayasan Pemulih Nusantara adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, dan penyiapan masyarakat dalam peningkatan ketahanan iklim. Mulyantara sendiri ini berkantor di Bandung. Dan memiliki visi memimpin masa depan untuk masyarakat yang berkelanjutan dengan misinya melestarikan keanekaragaman hayati dan memulihkan ekosistem, membangun pemimpin muda yang berpengetahuan dan inovatif dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan, melakukan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan keberlanjutan antar generasi, keempat, menyiapkan ketahanan iklim masyarakat, dan terakhir, menjadi lembaga yang kuat, kredibel, dikenal, dan memiliki jejaring kerja yang luas. Nah, saya akan mulai menceritakan perjalanan Kampung Menarbu menuju Kampung Berkelanjutan. Kampung Menarbu ini adalah merupakan kampung pesisir yang berada di Distrik Ron, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Kampung Berkelanjutan merupakan salah satu program Mulyantara yang didukung oleh Yayasan WWF Indonesia dalam program Leading the Change sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Definisi tentang kampung berkelanjutan yaitu kampung berkelanjutan adalah salah satu bentuk implementasi SDGs di tingkat desa atau kampung yang semua penduduknya dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya tanpa menurunkan kondisi lingkungan, sumber daya alam, ataupun kehidupan orang lain, baik untuk generasi masa kini maupun generasi masa mendatang. Kampung berkelanjutan sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kedua, melindungi lingkungan, ketiga, memelihara komunitas yang kuat, dan terakhir, memperbaiki kualitas hidup. Nah,
dalam pengembangan kampung berkelanjutan secara garis besar terbagi dalam 3 tahap. Untuk pertama-tama, saya akan menceritakan bagaimana merancang Kampung Menarbu sebagai kampung berkelanjutan. Nah, berikut adalah sekilas mengenai perjalanan kami dalam mengembangkan kampung berkelanjutan, di mana di tahun 2018 dimulai dari kegiatan sosialisasi dan padu serasi, pengolahan data dan analisis, dan terakhir visioning. Di tahun 2019 ada integrasi SDGs ke dalam Renstra Kampung. Di tahun 2020 pembangunan rumah belajar baik infrastruktur dan fasilitasnya. Di tahun 2021 peningkatan kapasitas untuk berbagai kelompok masyarakat di Kampung Menarbu. Dan terakhir 2022 ada penulisan profil Kampung Menarbu, peningkatan kapasitas untuk berbagai kelompok, dan terakhir ada penyiapan strategi selesainya program kampung berkelanjutan. Nah, untuk mengembangkan model kampung berkelanjutan, ada beberapa strategi yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pembangunan rumah belajar, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi, penggalangan sumber daya, pengembangan jejaring kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, keterpaduan landscape dan seascape. Nah, kunci dari pengembangan model kampung berkelanjutan atau mungkin kunci dari segala kegiatan yang akan bersinggungan dengan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Gimana? Partisipasi ini adalah kunci membangun rasa saling percaya dan komitmen mengembangkan kampung berkelanjutan, dan masyarakat sebagai subjek yang dilibatkan dalam pengembangan berkelanjutan, di mana prinsip partisipasi masyarakat ini adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaannya, dalam memberi pendapat, mengambil keputusan, kemudian implementasi dan evaluasi programnya, sehingga program ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program kampung berkelanjutan. Intinya adalah bagaimana kami menyiapkan masyarakat ini untuk mengelola kampungnya dengan memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Nah, berikut adalah alur proses yang kami laksanakan selama pengembangan kampung berkelanjutan, dimulai dari gagasan awal di mana kami mendefinisikan apa itu kampung berkelanjutan, bagaimana kampung menarbu, kemudian bagaimana metode dalam pengembangan kampung berkelanjutan yang akan kami lakukan. Selanjutnya adalah dilaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan padu serasi, kemudian pengumpulan data secara partisipatif dengan menggunakan metode Sustainable Livelihood Approach, analisis data dan menyusunnya dalam kerangka logis, visioning bersama masyarakat, rancangan strategis, kemudian rancangan program, implementasi program, dan terakhir ada monitoring, evaluasi pembelajaran. Dan selanjutnya akan saya ceritakan lebih detail bagaimana perencanaan kampung berkelanjutan. Diawali dengan sosialisasi, koordinasi, dan padu serasi. Untuk pertama, di tahun 2018 kami melaksanakannya di kantor BP4D Teluk Wondama, mengundang para pihak terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan lain-lainnya, untuk menyampaikan informasi rencana kegiatan kami, apa yang akan dilakukan selama 5 tahun, dan menggalang dukungan, khususnya dari kepala kampung. Kenapa? Karena kunci dari pengembangan kampung berkelanjutan adalah persetujuan dan partisipasi dari kepala kampung akan sangat menentukan keberhasilan mengembangkan kegiatan. Komitmen dan dukungan awal dari para pihak ini cukup tinggi sehingga dapat menjadi model dasar untuk membangun sinergi dan kerjasama. Kemudian dilaksanakan pengumpulan data menggunakan metode Sustainable Livelihood Approach secara partisipatif. Nah, sebagai entry point-nya, saat kami memasuki kampung, kami melaksanakan yaitu live-in. Tim Mulyantara tinggal di sana dalam waktu beberapa bulan untuk membangun hubungan dan menumbuhkan kepercayaan dengan masyarakat. Baru dilanjutkan dengan identifikasi dan pengambilan data secara partisipatif. Nah, hasil data tersebut kami susun, analisis, dan kami susun, kami pahami apa kebutuhannya, apa masalahnya, kemudian kami tetapkan ke dalam logika berpikir di awal perencanaan. Nah, salah satu kuncinya juga dalam perencanaan adalah menemukan local champion sebagai orang yang dapat memimpin dan menggerakkan masyarakat. Di Kampung Menarbu ini kami telah menemukan 2 orang local champion yang berasal dari pemuda, ada Kak Sylvester
dan ada dari kelompok perempuan, Bukkey, di mana mereka mampu memimpin dan menggerakkan masyarakat. Juga dapat sebagai penghubung antara Kampung Menarbu dengan Mulyantara, terutama saat pandemi COVID kemarin, dalam mengurus rumah belajar untuk mengatur pertemuan jarak jauh untuk masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal, ada yang namanya visioning. Selanjutnya adalah kita melaksanakan visioning, yaitu membangun mimpi kampung berkelanjutan bersama-sama dengan masyarakat menggunakan metode appreciative inquiry. Jadi fokus kami adalah mencari potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi kita berpikir secara positif. Langkah pertama yang dilakukan adalah kami mengajak kami mengajak masyarakat untuk menggali dan menemukan potensi dan tantangan kampung dalam membangun kampung berkelanjutan. Dilanjutkan dengan dream, yaitu membangun cita-cita bersama menuju kampung berkelanjutan. Selanjutnya, desain, merancang strategi dan tahapan menuju kampung berkelanjutan. Dan terakhir, destiny, menentukan langkah-langkah ke depan atau rencana tindak lanjutnya. Proses membangun mimpi bersama ini menyadarkan masyarakat akan potensi dirinya, potensi sumber daya alam, dan lingkungan yang mereka miliki, sekaligus mengunggah kebanggaan atas prestasi dan kekayaan yang mereka miliki. Nah, hal ini yang akan menjadi modal awal untuk membangun masa depan bersama. Dalam membangun mimpi bersama, masyarakat kami ajak menggambarkan mimpi-mimpinya, sehingga dalam keberjalanannya, mimpi yang mereka gambarkan ini seperti ada jembatan apung, ada kebun di perkarangan rumahnya, jaringan telekomunikasi, dan listrik tercapai. Alhamdulillah mimpi-mimpi tersebut terwujud. Kenapa? Karena peran aktif masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan kampungnya, sehingga Kampung Menarbu selalu dijadikan prioritas dalam pembangunan baik dari dinas-dinas terkait ataupun lembaga lainnya. Begitu. Ya, dari membangun mimpi ini akhirnya terkeluarlah visi Kampung Menarbu, yaitu adalah terwujudnya kampung yang maju, mandiri, sehat, sejahtera secara sosial, budaya, ekonomi, beragama, bersatu dalam kasih, dan menjaga kelestarian alam. Sehingga visi misi yang disusun bersama-sama ini kemudian diintegrasikan dengan SDGs dan dituliskan dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung atau RPJMKAM tahun 2021 hingga tahun 2026. Nah, salah satu upaya juga untuk mewujudkan kampung berkelanjutan adalah dengan mengarus utamakan SDGs melalui Pusat Pengetahuan dan Pembelajaran Masyarakat tentang Pembangunan Berkelanjutan, dengan salah satu strateginya tadi adalah membangun rumah belajar. Rumah belajar ini kami menyediakan fasilitas pembelajaran jarak jauh, perpustakaan, media pembelajaran, dan rumah belajar ini sebagai tempat masyarakat untuk belajar. Juga kami melatih local champion tadi sebagai pengurus rumah belajar. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan sebelumnya, salah satu mimpi Kampung Menarbu adalah terbukanya jaringan telekomunikasi yang alhamdulillah ini terwujud di tahun 2020 dengan masuknya Telkomsel. Nah, seiringnya dengan itu terjadi pandemi sehingga Mulyantara melakukan strategi percepatan dan pelompatan teknologi untuk mengembangkan rumah belajar ini dengan menyediakan solar panel, karena saat itu listrik belum masuk, laptop, komputer, dan berbagai media pembelajaran jarak jauh lainnya. Sehingga pendampingan tetap dapat dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan local champion. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana kami membangun Kampung Menarbu sebagai kampung berkelanjutan. Nah, membangun ini adalah kami dengan melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan untuk berbagai kelompok masyarakat sesuai kebutuhannya. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, di tahun 2020 karena terjadi pandemi, maka pelatihan dan pendampingan kami laksanakan secara jarak jauh dengan juga mengundang narsum-narsum terkait dari berbagai tempat. Nah, untuk tahun 2021-2022, karena pandemi sudah membaik, kami melaksanakannya secara hybrid, baik secara jarak jauh
yang dibantu oleh lokal champion dan dilaksanakan secara langsung dengan keberangkatan tim Mulyantara langsung ke Kampung Menarbu. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh kami adalah untuk beberapa kelompok masyarakat, salah satunya untuk pemerintah kampung, di mana kami mendampingi menyusun RPJM Kampung Menarbu 2021-2026 dengan pendamping kampung, dan bagaimana mendampingi keberjalanan RPJM tersebut, mendampingi kelompok buka dalam mengelola bisnisnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, juga pelatihan komputer baik untuk pemerintah kampung, pemuda, dan pemudi di Kampung Menarbu. Selanjutnya ada kelompok SASI, di mana kelompok Kampung Menarbu ini memiliki keunikan. Jadi mereka memiliki wilayah SASI di depan kampungnya. Nah, mungkin tadi ada fotonya di depan. Jadi wilayah depan kampung mereka ini mereka SASI. Mereka tutup secara adat dan gereja kawasan laut sekitar seluas 1.100 hektar sebagai SASI atau kaduk. SASI ini sebagai upaya masyarakat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayatinya, sumber daya alam dan ekosistem pesisir dan laut di wilayah kampung. Karena masyarakat meyakini bahwa SASI ini sebagai tabungan mereka untuk generasi yang akan datang. Nah, salah satu pendampingan yang kami lakukan adalah bagaimana mengelola SASI, monitoring wilayah SASI, juga bagaimana penulisan proposal pendanaan untuk pengelolaan SASI. Begitu. Ini adalah kelompok pengelola SASI-nya. Selanjutnya adalah pendampingan untuk kelompok perempuan atau kelompok rumah pangan lestari. Pendampingan dilakukan adalah pendampingan kelompok perempuan dalam ketahanan pangan untuk memenuhi gizi keluarganya melalui berkebun dan pengolahan bahan pangan lokal. Jadi untuk kegiatan ini ada yang kami lakukan secara online, ada yang kami lakukan secara langsung, mulai dari pengomposan, penanaman, hingga pemanenan sayuran untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, dan juga adalah pengolahan bahan pangan lokal. Jadi kami mengajak mereka untuk mengolah pangan lokal yang ada secara tradisional dan secara kekinian lah, kita agak bikin food shed kayak gitu. Yang bisa dilihat di sini ada mie sagu, ada bakso sagu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pendampingan untuk kelompok pariwisata, karena di sana adalah wilayah pesisir, jadi mereka punya kawasan yang luas sekali untuk wisata. Nah, kami melakukan pendampingan kelompok wisata untuk pengelolaannya secara berkelanjutan, membuat model bisnisnya juga, dan tur kepulauan Auri. Dan terakhir ada pendidikan untuk anak-anak, karena di sana tingkat pendidikannya masih rendah, guru juga masih jarang dan hanya ada guru honorer. Tapi alhamdulillah sudah masuk ada dari Indonesia mengajar. Selama di sana juga kami memfasilitasi mereka seperti media pembelajaran, buku-buku dan permainan, mendampingan jarak jauh anak-anak mengenai keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, di mana kami mengundang seperti Museum Zoologi ITB, Herbarium ITB untuk menceritakan tentang tanaman dan hewan, dan juga mengundang beberapa volunteer lainnya untuk berbagi cerita atau mengajar mereka. Dan kemudian juga ada pendampingan literasi dan numerasi baik secara langsung oleh kami, maupun kami melatih pemuda dan pemudi di sana untuk melatih anak-anak terkait literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya di tahap akhir adalah exit strategi, karena program ini hanya berjalan 5 tahun, kami harus menyiapkan masyarakatnya untuk mandiri. Jadi setelah program kampung berkelanjutan selesai dijalankan oleh kami, Mulyantara, maka masyarakat akan mengambil alih tanggung jawab penuh dalam menjaga dan mengelola kampung berkelanjutannya. Maka Mulyantara mempersiapkan mereka melalui peningkatan kapasitas agar mereka dapat mandiri. Juga diseminasi. Nah, diseminasi ini kami laksanakan kembali di kantor BP4D dengan mengundang para pihak, di mana kami menceritakan bagaimana pengalaman mengembangkan kampung berkelanjutan dari kami Mulyantara dan dari para masyarakat pun ikut bercerita. Nah, di diseminasi ini sebagai kami menceritakan pengalaman kami juga menyerahkan tanggung jawab kepada para pihak dalam melanjutkan pendampingan Kampung Menarbu menuju kampung berkelanjutan. Dan kemudian ini adalah dampak Kampung Menarbu sebagai model kampung berkelanjutan, karena dengan keterlibatan aktif masyarakatnya, Kampung Menarbu dapat berjalan secara mandiri dalam menjaga dan mengelola kampung berkelanjutannya. Saat ini Kampung Menarbu sudah biasa menerima
baik latihan ataupun bantuan lainnya dari dinas, dari lembaga-lembaga lainnya seperti dari GEF dan sebagainya. Udah gitu juga mama-mama di sana sudah mandiri kalau misalnya ada kegiatan wisata atau kegiatan tamu sudah mandiri dalam menyiapkan pangannya. Kemudian Menarbu juga tadi sudah ada masuk listrik di tahun 2021, 22 maaf, sudah terang dibandingkan kampung-kampung lainnya karena kampung lain malah belum terang. Dan juga di sana sekarang pemuda dan pemudinya sudah bisa mengajarkan anak-anak terkait literasi dan numerasi. Jadi dapat terlihat masyarakat Kampung Menarbu sekarang sudah secara mandiri menjaga dan mengelola kampungnya juga bermitra dengan dinas-dinas terkait. Nah, pengalaman kami ini dalam mengembangkan kampung berkelanjutan telah kami tuliskan dalam 2 buku panduan. Yang pertama adalah menapakan tujuan pembangunan berkelanjutan ke tingkat desa atau kampung. Yang kedua, menata langkah membangun harapan. Nah, hasil pengalaman ini dapat di-download oleh Bapak Ibu jika membutuhkannya untuk pengembangan di wilayah masing-masing. Bisa di-download di www.mulyantara.or.id/publikasi. Demikian pengalaman Mulyantara dalam mengembangkan Kampung Menarbu menuju kampung berkelanjutan. Maaf jika ada salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Manus. Saya tertarik dengan materi ini. Ada beberapa hal yang saya bawah itu. Bagaimana kita berubah cara berpikir masyarakat. Maaf Pak, suaranya putus-putus. MPC atau Papua dan membahas apa yang menjadi kemerdekaan ini bisa saya juga sama ada beberapa hal yang ini jadi kita juga beberapa hal dalam periode dan lain yang kita mengenai apa baik sebelum itu saya silakan kepada yang bisa arahan dalam kita sebelum kita pada jawab dari materi kepada Bambang yang itu kita baik, kalau sudah ada dari saya mungkin akan mulai bersama presentasi hari ini untuk menanyakan kepada materi tentang portfolio dan pembangunan di kampung berkelanjutan. Kami katakan minimal sebenarnya untuk kita selama. Halo Pak, mohon izin Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Baik, kami silakan kepada setiap penanya untuk menanyakan kepada semua materi tadi tentang ekosistem karbon hijau, karbon biru, dan pembangunan berkelanjutan. Nanti berkelanjutan.
Halo. Assalamualaikum. Ada yang bertanya? Baik, selanjutnya mungkin kami silakan Bang Wayanto untuk mendeklamasikan anak-anak tulisan yang sudah terjadi. Mas Bambang, ya, silakan. Silakan, silakan. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Iya, Silakan. baik.
Terima kasih Pak Moderator. Izin bertanya untuk Mulyantara. Pertanyaannya sebut nama dan alamat ya. Ya Pak, izin. Saya Dion Ya, dari silakan. Biak Numfor Pak, Biak Numfor Papua. Ya izin Papua. bertanya, tadi ada Ya. cerita dari presentasi yang disampaikan Ibu Fai ya dari Mulyantara tadi ya tentang pendampingan untuk kampung berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana penetapan ketika memilih lokus mengenai kampung berkelanjutan? Apakah harus ada syarat dan kondisi dalam pemilihan tersebut dari Mulyantara? Kedua, eh, kami di Biak Numfor ada beberapa komunitas-komunitas yang berdiri secara mandiri, gitu, berdiri secara mandiri yang memperkuat program kegiatan dari pemerintah kabupaten kota dalam hal ini yang saling berkesinambungan dan pastinya bukan tumpang tindih dari mereka yang mempunyai yang kegiatan proklim gitu. Kita membantu, mendukung, memperkuat. Nah, pertanyaannya yang kedua ini adalah ketika kami sudah mempunyai aktivitas dan kegiatan yang pastinya mempengaruhi faktor berkelanjutan tadi dari pengaruh sebuah kampung yang tadi dibilang, apakah kami bisa ikut memberikan bentuk data untuk Mulyantara bisa membantu kita juga gitu loh, khusus di Biak Numfor. Kegiatan kami ini dari masyarakat putra-putri asli Papua yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dari bentuk organik dan non-organik, termasuk bagaimana melakukan kemandirian dari bentuk sirkulasi ekonomi. Kita melakukan proses penjual belian sampai bekerja sama dengan bank sampah induk yang sudah diwadahi oleh pemerintah daerah gitu. Ini pertanyaan boleh saya tujukan ke kedua narasumber sih, tapi karena Ibu Fai yang masih ada, mohon izin bisa dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung. Langsung saja. Baik. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin untuk penetapan lokasi ini sebenarnya diawali adalah dengan adanya ini ya pengajuan proposal di mana kami kan di sini didanai oleh WWF, jadi kami mengajukan proposal di mana untuk daerah-daerah kampung lokasi-lokasi wilayah utamanya mereka WWF gitu. Jadi kami waktu itu awalnya adalah melakukan pendampingan ini di 2 buah kampung. Tapi dalam keberjalanannya adalah akhirnya di tahun 2020 kami memutuskan lebih fokus di satu kampung, utamanya adalah bagaimana mungkin satu syarat, ini nggak syarat yang pakem banget, tapi mungkin menurut kami adalah bagaimana keterbukaan masyarakat dalam penerimaan kepada kami dan kepada program yang kami kerjakan. Jadi utamanya adalah akhirnya kami memilih Kampung Menarbo adalah karena keterbukaannya masyarakat Menarbo dalam menerima kami, dalam keinginan besar mereka juga untuk selalu belajar, untuk selalu maju dalam menerima peningkatan-peningkatan kapasitas yang kami berikan. Jadi sehingga itu adalah salah satu faktornya gimana masyarakat ini mau terbuka dan mau maju. Disitulah kami akan langsung melanjutkan pengembangan kampung berkelanjutannya. Juga mungkin dari sisi lainnya adalah transportasi. Sebenarnya ini mungkin agak sulit ya karena di Papua transportasinya sulit-sulit. Jadi kami juga mencari yang lokasinya terpencil juga agar juga lebih lebih terlihat lah ya perubahannya seperti apa. Jadi sangat terlihat tadinya yang Kampung Menarbo itu kampungnya sangat terisolir, tidak ada sinyal, bahkan kami harus menggunakan handphone satelit waktu itu, tidak ada listrik, sehingga kalau mau nyala kita harus genset. Tapi akhirnya dengan penerapan
tadi rencanaan dan pembangunan kampung berkelanjutan selama 5 tahun ini, Kampung Menabu udah tidak terisolir lagi ya, sudah ada sinyal, sudah ada listrik, karena itu mereka mau berkembang, mau maju dan aktif dalam pengelolaannya. Sehingga dinas-dinas terkait tuh jadi aware sama mereka, jadi mau setiap ada apa-apa, oke, mereka akan membantu pertama di Kampung Menabu. Terus mungkin kedua tadi Bapak, bagaimana nih Bapak juga sudah punya komunitas-komunitas tadi, apakah bisa mengelola, memberikan datanya pada kami? Itu bisa langsung saja Pak, kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan secara pribadi mengenai komunitas Bapak ataupun apa yang Bapak kerjakan, bisa hubungi langsung saja saya di email saya di fayi@mulyantara.or.id. Nah, dari situ Bapak bisa langsung kirimkan saja. Nanti kita bisa ngobrol langsung bagaimana nih ya pengembangan program Bapak, atau mungkin juga saya bisa bantu menghubungkan dengan pihak-pihak atau tenaga-tenaga ahli lainnya. Begitu. Bisa diketik Ibu Oh ya, Fai? boleh Pak. Boleh, Uh, nanti saya izin ketik. Bu Fai, Ya. izin juga Pak Moderator bisa lanjut bertanya. Tadi ada beberapa profil 2 orang. Tadi ada Ibu Fuji ya tadi ya. Iya, iya. Nah, kebetulan Bu Fuji itu sebenarnya sudah pernah mendarat di Biak Numfor, di kami punya kampung, ketika melakukan penilaian untuk kelompok tani hutan Cofarwis, secara khusus untuk yang namanya minyak kayu putih gitu. Dan kekuatan kami juga kalau misalnya ada program dari pemerintah yang namanya Kampung Iklim, kami sebenarnya sudah struggle sih sebenarnya, artinya tapi pastinya yang namanya berkelanjutan ini kan, makanya saya bertanya sih sebenarnya, apakah yang namanya berkelanjutan ini diarahkan atau mungkin Mulyantara mau mengarahkan lebih kepada yang baru, kampung-kampung iklim yang baru, atau mereka yang sudah berkembang lebih ingin diproduktivitaskan kembali gitu loh. Karena kalau secara visi misinya biar kami juga kan masih banyak, artinya banyak ribuan kampung yang memang harus didukung gitu loh. Nah, saya mau kasih gambaran bahwa kami sudah dalam status seperti itu gitu loh. Dan champion-champion dari kami sendiri sebenarnya sudah cukup memberikan menjadi contoh Rona yang baik, sampai bahkan mendapatkan Kalpataru pada waktu itu. Nah, izin, apakah itu juga dapat masih bisa kami memberikan tadi komunikasi lebih lanjut ke Mulyantara secara visi misinya gitu loh. Itu. Terima kasih. Baik Pak. Oh iya, mungkin seperti yang tadi sudah Bapak lihat. Ya. Silakan jawab. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Dari Papua. Siap. Baik Pak, mungkin seperti yang tadi Bapak sudah lihat, betul pembina kami ada Mbak Puji dari Yayasan Kehati sebagai pembina, juga ada Bu Vidya dari KLHK sebagai pengawas kami. Mungkin kalau Bapak juga atau Ibu mau tanya lebih lanjut Mulyantara bisa ke beliau ataupun bisa langsung ke saya. Nah, untuk pengembangan kampung berkelanjutan ini sebenarnya memang ideal lebih mudah adalah saat kita kerjakan dari awal, karena kita dari awal sama-sama membangun mimpi bersama ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya sudah berjalan, terus kita kembangkan lagi. Yang penting adalah di sana baik masyarakat atau misalnya orang-orang yang terlibat langsung di sana adalah mau duduk bersama, kita sama-sama kembali refleksi kali ya, refleksi ke belakang. Udah gitu kita juga melihat ke depan. Jadi kita refleksinya apa saja yang sudah kita lakukan. Sudah itu kemudian kita sama-sama duduk bersama-sama juga untuk melihat mimpi apa yang akan kita kembangkan ke depannya. Jadi kita refleksi, udah gitu dari refleksi ini kita evaluasi nih apa saja yang harus kita perbaiki dan kita kembangkan ke depannya. Jadi itu tidak masalah Pak, mau dari awal ataupun yang sudah berjalan. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya kira Pak Dio sudah jelas pertanyaannya dari sama saya kira jelas ya. Siap Pak Moderator, terima kasih.
Ada lagi yang bertanya? Izin Pak Haji. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mana? Dari mana? Nama dan alamat. Halo? Izin Pak Moderator. Suaranya masuk kok, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin langsung aja sama Mbak Pai. Saya Ibu Diana dari DLH Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya, saya sangat tertarik dan support sekali. Terima kasih atas share pengalamannya terhadap kampung yang sama-sama mungkin sama-sama yang kita banggakan. Mungkin dari segi letak geografis mungkin hampir sama dengan daerah kami di Kalimantan Selatan. Makanya saya begitu ini di-share, saya ingin menanyakan yang pertama mungkin tadi diawali dengan mengajukan proposal ya Bu. Iya. Karena kebetulan kalau untuk sama-sama mengikuti program pemerintah, mungkin sama-sama kita kenal juga dengan program Kampung Iklim. Kebetulan juga di daerah kami juga mengikuti itu, dan daerah-daerahnya saya ingin sekali lah membangun seperti apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Pai. Mungkin bisa kami meminta informasi sedikit terkait bagaimana cara memulai kami untuk berhubungan dengan WWF ini, atau proposalnya bagaimana, apakah kami dari daerah mengajukan kampung kami atau langsung beberapa kampung atau desa lokasi lokusnya, atau memang satu saja tujuannya, atau bagaimana nanti kelanjutannya terkait masalah untuk mengikuti program ini Bu. Nah, jadi kalau memang itu nanti sudah bisa proposalnya kami sampaikan, atau memang bisa Ibu share terkait proposal apa-apa nanti yang bisa kami sajikan di proposal yang bersangkutan terkait kampung atau lokasi atau lokus yang rencana akan kita kembangkan. Bagaimana Bu, mohon share terkait proposal atau listnya lah, apa-apa nanti yang bisa kami kemukakan terkait untuk bisa dipilih kampung kami untuk menjadi salah satu proyek lah untuk kampung berkelanjutan ini. Mungkin itu saja dulu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poinnya saya dapat bahwa bagaimana cara bersama kemudian bagaimana langkah awal untuk membangun kampung tersebut, apakah ini proposal atau bagaimana atau bersurat atau seperti apa. Mungkin mohon penjelasan yang lebih banyak saya untuk bisa membuat kota baru. Saya kembalikan. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk pendanaan dari WWF sendiri ini sekarang sudah selesai karena fokusnya WWF sudah ke hal yang berbeda lagi ya. Kalau dulu mungkin seperti biasa nih banyak NGO besar yang suka mengajukan pembukaan dana hibah, mungkin bisa dilihat ada WWF, ada Yayasan Kehati dan lain-lainnya. Nah, dari situ baru kita lihat biasanya apa aja kriteria yang dibutuhkannya, baru kami mengajukan nih Mulyantara bisa melaksanakan apa di daerah-daerah prioritasnya para pemberi donor gitu kan. Jadi karena Mulyantara ini masih lembaga masih NGO kecil, jadi kita masih berbasis project, jadi kami selalu mencari pendanaan-pendanaan tersebut. Jadi mungkin kalau bagaimana kami menghubungkan ke dalam WWF mungkin bukan bagiannya kami di situ, karena itu biasanya WWF WWF sebagai grant making, mereka akan membuka proposal terkait kegiatan apa dan di lokasi apa gitu, baru kita bisa mengikutinya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan di lokasinya masing-masing, mungkin rata-rata di lokasi masing-masing ada desa wisata, ada desa pro iklim, di situ kan biasanya udah ada nama programnya, terus ada juga pendanaannya mungkin dari, kalau saya mungkin kurang paham ya, tapi mungkin bisa dari APBD, atau dari dana-dana lainnya dari dinas-dinas terkait. Nah, mungkin dari dana-dana dinas terkait itu, dananya juga bisa dialokasikan untuk pengembangan si kampung-kampung pro iklim itu, tapi menerapkan metode-metode yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya mungkin ya. Bisa
bisa begitu. Jadi mungkin dana yang udah ada nih, yang Bapak Ibu punya di dinasnya masing-masing atau bekerja sama dengan dinas-dinas lain, anggarannya kita sama-sama kelola untuk bagaimana nih mengembangkan Kampung Pro Iklim ini seperti kampung berkelanjutan tadi. Karena sebenarnya masih sama-sama aja ya bagaimana kita sama-sama menghadapi perubahan iklim kayak gitu. Mungkin dari salah satu program yang telah udah dilaksanakan itu mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangannya begitu. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu bingung nih karena Bapak Ibu misalnya kaliannya hal yang berbeda ya dengan Mulyantara. Bapak Ibu bisa gitu kontak kami. Tadi saya sudah kasih nomor sama email dan nomor saya. Nah, Bapak Ibu bisa kontak kami untuk diskusi nih bagaimana langkah-langkah yang baik yang bisa dilaksanakan dalam pengembangan kampung pro iklim atau kampung desa wisata atau apapun yang ada di lokasi Bapak Ibu gitu. Karena biasanya kan dana ini sudah ada ya dari dinas-dinas terkait, jadi bisa dialokasikan untuk menjalankan step by step tersebut. Atau mungkin kalau tidak, Bapak Ibu bisa mendownload buku yang telah tadi buku yang sudah kami susun. Di situ juga ada step by step atau langkah-langkah bagaimana menerapkan metode-metode tersebut di wilayahnya masing-masing. Tidak harus menjadi pengembangan kampung berkelanjutan, tapi mau kampung pro iklim, mau kampung desa wisata, ataupun kampung lainnya mungkin metode-metode yang bisa kita ambil sama sih, bisa sosialisasi, kemudian tadi pakai SLA dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Pai. Sama-sama, Bu. Mungkin nanti dikontak lagi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Pak, masih di mute. Halo. Ya, halo, mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Haji bisa dengar suara saya? Iya, silakan Mas, silakan. Oh ya, ya silakan Pak gitu. Kalau misalnya gini, kalau memang ada gangguan konteksnya apa internet atau konteks instrumen lain begitu, mungkin pertanyaan bisa langsung ke siapa? Bapak Haji kayak begitu ya Pak? Bisa terdengar jelas Pak Akbar? Halo. Ya. Halo, saya terdengar jelas Pak Akbar? Halo. Ya, Mas. Silakan. Ya. Mungkin ada pertanyaan kembali Bapak Ibu untuk di sampaikan kepada dua narasumber kita gitu. Dengan dua narasumber dengan Bu Karenina tadi, dengan yang keduanya dengan Ibu Fayi gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin yang ada di mungkin kalau sudah tidak ada gitu, mohon maaf gitu Pak Akbar gitu, mungkin yang konteks seksi moderator ini mungkin karena konteksnya ada gangguan begitu, mungkin itu aja Pak. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa melalui WA grup Taman Kehati. Saya berharapnya begitu saja Pak. Halo Pak, bisa terdengar jelas? Mungkin terima kasih Pak Aji gitu, Bapak Bu Fayi dan Mbak Karina gitu atas penyampaian dan moderator pada acara webinar hari ini. Mungkin acara selanjutnya gitu Bapak Ibu, ini mohon maaf ini karena
Pak Ferdi Salamat menyampaikan kepada saya begitu bahwa dia akan terbang gitu ke Jakarta. Sebenarnya dia posisinya di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah gitu. Maka untuk sesi ini Bapak Ibu sekalian, untuk webinar pada bulan ini gitu, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu, akan saya wakilkan untuk ditutup. Kalau memang ada nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan gitu, bisa nanti menghubungi WA Grup Taman Kehati. Karena konteks WA Grup Taman Kehati ada para narasumber yang menyampaikan materi-materi dalam semua WA Grup, dalam semua webinar Taman Kehati. Mungkin kita lanjut ke acara berikutnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita acara selanjutnya adalah acara penutup. Ya, terima kasih gitu Bapak Ibu semua gitu atas kehadirannya dan waktunya gitu untuk hadir dalam webinar Taman Kehati. Pada hari ini cukup besar juga Pak untuk kehadirannya, ada 178 peserta webinar Taman Kehati. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar Taman Kehati ini sebenarnya ajang kita untuk saling berkomunikasi, tadi bertukar pikiran. Tadi dengan Bu Karenina dengan Bu Fayi di sini gitu. Mereka mempunyai banyak pengalaman gitu terkait dengan kelembagaan, dengan isu-isu yang berbeda. Ada yang isunya dikaitkan dengan SDGs, dengan pembangunan berkelanjutan, ada isu yang dilanjutkan dengan konteksnya blue carbon. Nah, hal-hal itu bisa menjadi pembelajaran kita untuk pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti sampai berjumpa lagi kepada webinar bulan depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Pak, ini Wabarakatuh. masih termasuk bulan Ramadan juga. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin juga Pak Yanto. Ya, sama-sama Pak. Nanti kalau memang ada yang kurang pas, nanti bisa menghubungi Mbak Fayi, kalau enggak Mbak Karenina gitu. Mereka juga anggota grup Taman Kehati juga. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Izin mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.